Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Firanggulut dengan NIM 251001115. Saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah simple present tense dan past tense, dan yang kedua adalah modal verb. Pengertian simple present tense. Jadi simple present tense adalah jenis kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutin, atau kebiasaan yang terus terjadi sehari-hari. Simple present tense juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang sedang terjadi saat ini. Rumus simple present tense. Kalimat positif, yaitu rumusnya adalah subject tambah verb one. Penjelasannya untuk I, you, we, they cukup gunakan kata kerja bentuk dasar verb one. Contohnya adalah I eat breakfast every morning. Yang kedua contohnya adalah they study English on Saturday. Nah, kalau untuk he, she, it, rumusnya itu adalah subject tambah verb, s tambah es. Kata kerja bentuk dasar harus ditambahkan akhiran s atau es. Contohnya adalah he plays soccer every weekend. Yang kedua yaitu she watches movies at night. Rumus simple present tense pada kalimat negatif yaitu rumusnya adalah subject tambah do, tambah not, tambah verb one. Penjelasan gunakan kata kerja bantu do atau does, diikuti oleh not. Kata kerja utama kembali ke verb one tanpa s atau es. I, you, we, they menggunakan don't. Contohnya adalah we do not like spicy food. Nah, jika menggunakan he, she, it, itu menggunakan does not. Rumusnya adalah subject tambah does, tambah not, tambah verb. Gunakan kata kerja bantu do atau does diikuti oleh not. Kata kerja utama kembali ke verb one tanpa s atau es. Contohnya adalah she does not go to work on Sundays. Rumus simple present tense untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya yaitu adalah rumusnya do tambah subject tambah verb one. Penjelasannya adalah pindahkan kata kerja bantu do atau does ke awal kalimat. Kata kerja utama tetap verb one tanpa s atau es. I, you, we, they menggunakan do. Contohnya adalah do you live near here? Nah, jika menggunakan he, she, it itu menggunakan does. Rumusnya adalah does tambah subject tambah verb one. Contohnya adalah does he read a newspaper? Kita masuk pada materi simple past tense. Pengertian simple past tense. Simple past tense adalah kata bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian, tindakan, atau keadaan yang dimulai dan berakhir di masa lampau dan telah selesai. Tenses ini menggunakan kata kerja bentuk kedua pada kalimat positif dan sering menggunakan kata kerja bantu did pada kalimat negatif dan tanya. Rumus simple past tense untuk kalimat positif adalah rumusnya adalah subject tambah was atau were tambah complement. Penjelasannya adalah digunakan ketika predikat kalimat adalah sebuah kata kerja verb. Kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk kedua atau verb to. Contohnya adalah she watched a movie last night. Rumus simple past tense untuk kalimat negatif yaitu rumusnya adalah subject tambah did, need, not, didn't, tambah verb one tambah object. Penjelasannya adalah pada kalimat negatif dan interrogatif, kata kerja kembali ke bentuk dasar verb one karena sudah ada kata kerja bantu did. Contohnya, she did not watch a movie last night. Rumus simple past tense untuk kalimat tanya atau interrogatif yaitu adalah rumusnya adalah did tambah subject tambah verb one tambah object. Penjelasannya pada kalimat negatif dan interrogatif kata kerja kembali ke bentuk dasar verb one karena sudah ada kata kerja bantu did. Contohnya adalah did she watch a movie last night. Masuk pada materi yang kedua yaitu modal verbs. Pengertian modal verb. Modal verb adalah kata kerja bantu yang digunakan bersama kata kerja utama untuk mengekspresikan kemungkinan, kemampuan, izin, keharusan, atau kewajiban. Modal verbs yang pertama itu adalah can.
menyatakan kemampuan atau izin. Contohnya yang pertama adalah can I use your phone? Bisakah saya menggunakan teleponmu? Contoh yang kedua adalah can you help me with this bag? Bisakah kamu membantu saya dengan tas ini? Contoh yang ketiga yaitu you can help you if you want. Kamu bisa membantu jika kamu ingin. Modal verb yang kedua adalah could, kemampuan di masa lalu atau izin yang lebih sopan. Contohnya yang pertama adalah could you help me with my homework? Bisakah Anda membantu saya dengan pekerjaan rumah saya? Contoh yang kedua adalah could I ask you a question? Bisakah saya bertanya sesuatu kepada Anda? Modal verbs yang ketiga yaitu adalah may, atau izin atau kemungkinan. Contohnya adalah it may rain later, so bring an umbrella. Mungkin akan hujan nanti, jadi bawalah payung. Contoh yang kedua adalah may I go with you? Bolehkah saya pergi dengan kamu? Modal verbs yang keempat yaitu adalah might, kemungkinan. Contohnya adalah he might be at home now. Dia mungkin di rumah sekarang. Contoh yang kedua adalah she might be late. Dia mungkin terlambat. Contoh yang ketiga yaitu adalah it might rain today. Contoh modal verbs yang keempat yaitu adalah must, kewajiban atau kesimpulan logis. Contoh yang pertama adalah you must be home by midnight. Kamu harus pulang sebelum tengah malam. Contoh yang kedua adalah I must finish my homework tonight. Aku harus menyelesaikan PR-ku malam ini. Modal verbs yang kedua adalah shall, janji atau tawaran. Contoh yang pertama adalah shall I get the keys? Haruskah saya mengambil kuncinya? Contoh yang kedua adalah shall we go to the cinema together? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop bersama? Modal verbs yang kedua adalah should, saran atau kewajiban ringan. Contohnya adalah you should go to the doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Contoh yang kedua adalah we should leave now. Kita seharusnya berangkat sekarang. Modal verbs yang ke-8 adalah will, menyatakan niat atau keputusan masa depan. Contohnya adalah I will help you. Saya akan membantu Anda. Contoh yang kedua adalah I will buy something to eat. Saya akan membeli sesuatu untuk dimakan. Modal verbs yang ke-9 adalah would, permintaan sopan atau kebiasaan masa lalu. Contoh yang pertama adalah would you pass me the salt? Maukah kamu mengambil garamnya? Contoh yang kedua adalah would you mean closing the window? Apakah kamu keberatan menutup? Modal verbs yang ke-10 adalah mustn't, larangan keras. Contoh yang pertama adalah you mustn't smoke here. Kamu tidak boleh merokok di sini. Contoh yang kedua adalah children mustn't enter this area. Anak-anak tidak boleh masuk ke area ini. Modal verbs yang ke-11 adalah have to, kewajiban umum. Contohnya yang pertama adalah students have to wear uniforms at school. Siswa harus memakai seragam di sekolah. Contoh yang kedua adalah I have to pay the electricity bill today. Modal verbs yang ke-12 adalah ought to, kewajiban moral atau saran kuat. Contoh yang pertama adalah you ought to drink more water. Kamu seharusnya minum lebih banyak air. Contoh yang kedua adalah they ought to follow the school regulation. Mereka seharusnya mengikuti peraturan sekolah. Modal verbs yang ke-13 adalah need to, kebutuhan. Contoh yang pertama adalah I need to finish this report before the deadline. Saya perlu menyelesaikan laporan ini sebelum tenggat waktu. Contoh yang kedua adalah you need to drink more water to stay hydrated. Kamu perlu minum lebih banyak air agar tetap terhidrasi. Modal verbs yang ke-14 adalah used to, kebiasaan di masa lalu. Contoh yang pertama adalah she used to play the piano when she was younger. Dulu dia biasa bermain piano saat masih muda. Contoh yang kedua adalah there used to be a cinema here. Dulu ada bioskop di sini. Kesimpulan, simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum atau kebenaran, sementara simple past tense digunakan untuk menceritakan peristiwa yang sudah terjadi dan selesai di masa lalu. Modal verbs seperti can, must, may adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, keharusan, atau kemungkinan dan dapat digunakan bersama dengan tense atau tenses lainnya.